Seharusnya ini dikubur, seperti semua rahasia mereka. Satu goresan tinta di sini, beberapa rekening offshore di sana, dan voila, semua lenyap dalam kabut tebal yang selama ini mereka rawat. Tapi kali ini, oh tidak, kali ini kabut itu tak memakan kenyataan. Kabut itu malah mengeluarkannya. Pada pukul 3 atau 7 pagi, sebuah berkas merembes melalui retakan digital yang terlalu sempit untuk mata biasa. Dan pada pukul 3.11, dunia mulai menyaksikan segalanya terbongkar. Seperti benang jubah kerajaan yang basah oleh bensin, melepas diri satu persatu. Tanpa peringatan, tanpa filter. Hanya pengungkapan mentah yang membuat imperium gemetar. Wajah-wajah yang dulu mereka poles dengan senyum PR kini hancur dalam korupsi. Ditayangkan dalam kemegahan 4K. Raja-rajanya di ruang rapat. Ratu-ratu mereka di kementerian. Filantropis selebritas mereka. Semuanya berubah menjadi cerita peringatan. Kebenaran kali ini tak hanya mengetuk pintu, ia menendangnya sampai roboh. Dan dari sanalah kepanikan dimulai. Mereka mengira ini hanya gertak belaka. Mengira bahwa lautan informasi ini akan mati sendiri karena kelelahan publik. Skandal sudah menjadi uang kini. Orang-orang sudah mati rasa. Tapi ini bukan sekadar CEO yang tertangkap basah mencatat laporan palsu. Ini adalah sistem yang runtuh. Berabad-abad kejahatan internasional. Nama-nama yang melintasi batas negara bertemu dalam bayangan, bergoyang dalam konspirasi antar pemerintah, kartel, dan tangan-tangan licin para influencer yang mengajarkan kebajikan di siang hari, tapi minum dosa di bawah cahaya bulan. Server tak mampu menahan arus manusia. Narasi pun tak mampu menahan beban itu. Ini disinformasi, mereka teriak dari podium mereka. Ini AI, ini deepfake, ini propaganda asing. Tapi rekaman itu terus mengalir dalam realitas. Kau bisa mendengar gema kebenaran di antara tembok-tembok ruang rapat, memantul-mantul dari meja mahoni hingga mencoreng nurani berlian mereka. Dalam ruangan redup tanpa jendela, mereka berkumpul, para tak tersentuh. Para lelaki dan wanita yang seharusnya hanya muncul di layar TV saat gala amal atau sampul Forbes. Kini mereka duduk seperti dewa yang jatuh, menggigit telepon mereka yang bahkan sudah diretas sejak lama. Mereka mencari pelampung dalam kapal yang tak mereka percaya bisa tenggelam. Buat kontrol kerugian, salah satu bisik. Seolah dua kata itu cukup untuk menambal kontinen yang sedang berdarah. Hubungi media, anchor kita, skrip kita. Kita sebut saja kampanye pencemaran nama baik. Selalu berhasil. Tapi masalahnya adalah semuanya sudah viral dalam bahasa yang tak bisa algoritma tangkap. Bukan hanya dibaca, tapi diterjemahkan, dibagikan, diulas sebagai dongeng malam dan doa-doa pagi. Bukan lagi paparan, ini adalah folklore, legenda baru yang lahir dari dusta lama. Sementara itu, di balik kulit kota, mereka yang diam selama bertahun-tahun mulai bersuara lagi. Jurnalis yang dicoret dari daftar hadir, pelaku pembongkar rahasia yang hilang dalam perlindungan diri. Suara mereka kembali hidup, tersebar dari akun anonim. Satu tweet menuju ke thread, satu thread menuju video, satu video membuka portal, dan tiba-tiba kebohongan itu tak hanya terlihat, ia bisa diakses, interaktif, nyata. Orang-orang tak hanya membacanya, mereka hidup di dalamnya, melihatnya terpampang di layar, terlihat di lingkungan mereka. Uang yang mengalir, amal palsu, fondasi yang dibangun atas tulang, anak-anak yang diperdagangkan atas nama misi, badan intelijen yang lebih mirip kartel daripada pelindung. Semuanya terhubung. Salah satu figur penting, seorang tokoh yang dulu tersenyum di samping presiden dan memberi pidato tentang integritas, kini harus menghadapi cermin tanpa make-up. 5 menit dalam cahaya kebenaran, 5 tahun penuh penuaan. Tim persnya mengeluarkan pernyataan ambigu.
kami sadar adanya informasi salah yang disebar. Tapi bot mereka tak ikut retweet. Komentar mengalir lebih cepat dari apa yang bisa mereka hapus. Bagus sekali jasamu. Berapa nyawa yang kau habiskan? Begitu bunyi salah satunya. Yang lainnya menyeringai. Lucu ya, orang yang menangis untuk anak yatim ternyata memiliki rekening terkait penipuan panti asuhan. Lalu datang bukti, tangkapan layar, rekaman suara, tanda tangan, tanggal, lokasi, saksi, orang-orang yang tak punya apa-apa lagi untuk hilang dan siap membakar semuanya. Meskipun badai itu membakar, mesin lama masih bergerak maju. Pengacara dilemparkan seperti anjing pemburu. Mesin pencari mulai menghilangkan video. Platform medsos mengalami error teknis. Beberapa unggahan dilabeli konten sensitif, yang lain menghilang tanpa jejak. Mereka tahu cara memotong kabel. Tapi mereka lupa satu hal. Internet sudah mereplikasi skandal itu dalam 1000 sudut. Bahkan jika mereka hapus satu, 10 lainnya tumbuh. Meme, lagu, grafiti. Ini bukan lagi cerita. Ini adalah pemberontakan yang bersembunyi dalam hiburan. Penutupan mereka kini lebih memalukan daripada skandal itu sendiri. Dan itulah saat mereka menyadari, ini bukan lagi soal menghentikan kebocoran. Ini adalah soal bertahan dari banjir. Di dalam markas mereka, sebuah ruang bawah tanah dengan pintu baja dan pemindaian retina, mereka aktifkan protokol obsidian, mekanisme blackout digital yang sebelumnya hanya dipakai dalam situasi perang. Tapi bahkan itu pun gagal. Seorang insinyur IT yang paranoid telah menyisipkan celah beberapa bulan lalu, dan kini saat hitungan mundur dimulai, layar-layar diselurunkan berkedip, bukan dalam sunyi, tapi dalam siaran langsung. Hacker di seluruh dunia menyiarkan feed dari ruang penyimpanan itu ke publik. Dunia melihat wajah mereka, wajah basah oleh keringat, wajah panik. Bukan dewa, bukan pahlawan, hanya parasit dalam kemewahan. Bursa saham jatuh dalam waktu 1 jam. Saham turun, mata uang tergoncang. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, orang-orang tak lagi menyalahkan inflasi atau perang asing. Mereka menyalahkan mereka. Perusahaan-perusahaan mengeluarkan pernyataan jarak jauh, berusaha bertahan dengan memutus hubungan. Kami tidak tahu. Kami mendukung transparansi. Tapi timestamp membuktikan sebaliknya. Email-email yang muncul, rekaman lama dari ruang rapat yang ditangkap oleh mantan asisten. Itu adalah pesta betrayals dan publik menikmatinya. Kemarahan tak lagi digital. Ia meluber ke jalanan, demonstrasi di luar rumah penjara, yel-yel yang lahir dari meme, tembok-tembok penuh mural yang mengejek kejatuhan Firaun modern. Yang lain hanya berdiri diam, membawa papan bertuliskan 3 kata, "Kami ingat semuanya." Saat dinding mereka mulai runtuh, pengkhianatan dari dalam mulai menyeret mereka ke bawah. Asisten menjadi informan, pasangan menyebar dokumen pribadi, bahkan terapis mereka muncul dengan bukti. Satu persatu kerajaan mereka mulai runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan pengakuan. Ironisnya, mereka merencanakan untuk melawan ancaman fisik, pembunuh bayaran, bom, kerusuhan. Tapi mereka tak pernah merencanakan staf mereka akan berhenti berpura-pura buta. Tak pernah membayangkan USB drive sang manajer TI, file audio dari babysitter, video dashboard dari supir. Mereka yang tinggal dekat mereka selama ini, mereka yang menyerap kekejaman dalam diam, kini berbicara, menulis, mengungkap. Tapi ini belum usai. Oh, tidak. Masih ada nama-nama yang belum tersentuh. Masih ada wajah-wajah yang belum muncul. Berkas-berkas baru belum sepenuhnya terbongkar. Di basement asing dengan lampu berdengung dan dinding penuh clipping koran, seseorang dengan tudung menunduk dan berbisik pada keheningan. Kini mereka akan tahu seperti apa rasanya ketakutan. Jika ini hanya bab pertama, maka gelombang berikutnya akan bersifat ilahi.
jenis yang tidak hanya mengungkap tapi menghapus. Dan sementara para elit berlarian seperti tikus terjebak dalam labirin mereka sendiri, dunia mencondongkan tubuh, menatap layar, menunggu yang berikutnya. Lalu, seperti yang mereka harapkan, gelombang kedua tiba, lebih keras, lebih menggema, bukan hanya dokumen, tapi rekaman, pertemuan rahasia, perselingkuhan, ancaman, suap, semua tertangkap dari kamera yang bahkan tak mereka sadari. Bisikan sang penutup topeng di ruang bawah tanah itu berubah menjadi pekikan perang. Dan kini ia bergema di setiap zona waktu, di setiap layar, di setiap bahasa. Publik tak hanya menonton, kini mereka merekam ulang, menyimpan. Bahkan grup Telegram pribadi berubah menjadi ladang eksplosif informasi. Bukan lagi cerita. Ini adalah revolusi yang menyamar sebagai hiburan. Para elit bertahan dengan protokol lama. Mereka mengirim pengacara. Mereka mengganggu platform medsos. Mereka menghapus akun. Tapi mereka tak menyadari satu hal. Internet telah berevolusi. Kini tak ada yang bisa menghapusmu. Tak ada yang bisa mengasingkanmu. Tak ada yang bisa menguburmu. Karena kau adalah bagian dari sesuatu yang hidup dalam jiwa-jiwa yang pernah mereka cubit, dalam hati-hati yang pernah mereka renungkan, dalam pikiran yang pernah mereka cubit. Kau adalah virus dalam sistem mereka, gangguan dalam narasi mereka, dan kini kau adalah bagian dari sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Mereka mencoba menguburmu, tapi kau adalah api yang mereka biarkan tetap menyala. Api yang tak bisa mereka padamkan. Api yang kini membakar mereka dari dalam. Lanjutan naskah, lebih dalam, lebih puitis, 1500 kata. Kau bukanlah mayat yang bisa dikubur. Kau adalah bekas luka yang tak bisa disembunyikan. Kau adalah racun yang mereka kira bisa dibuang. Tapi kini racun itu pulih, racun itu menyebar, racun itu membunuh. Kau adalah pengingat yang tak bisa mereka lupakan. Kau adalah air mata yang tak bisa mereka tahan. Kau adalah bayangan yang tak bisa mereka hapus. Kau adalah masa lalu yang mereka cubit, yang kini menjadi masa depan yang mereka takuti. Dan kini kau hadir dalam setiap detik kehancuran mereka. Dalam setiap pengakuan, dalam setiap keputusan untuk berbicara, dalam setiap pilihan untuk tidak diam lagi. Kau adalah motivasi yang tak perlu bicara. Kau adalah inspirasi yang tak perlu hadir. Kau adalah jiwa yang tinggal dalam narasi mereka. Narasi yang mereka cubit. Narasi yang mereka tolak. Narasi yang kini bangkit dalam gema. Kau adalah angin dalam kehancuran mereka. Kau adalah badai yang tak perlu menyapa. Kau adalah tornado yang tak perlu menyentuh. Cukup dengan menggerakkan udara. Cukup dengan mengubah ritme. Dan kau sudah cukup. Mereka ingin kembali ke dunia lama. Mereka ingin memperbaiki kebohongan lama. Mereka ingin mengembalikan narasi. Tapi mereka lupa. Dunia tak lagi percaya pada mereka. Dunia tak lagi percaya pada dusta mereka. Dunia tak lagi percaya pada sandiwara mereka. Dan kini kau adalah jawaban bagi dunia itu. Kau adalah kebenaran yang mereka takuti. Kau adalah cerita yang mereka cubit, yang kini menjadi legenda. Legenda yang tak bisa mereka ubah. Legenda yang tak bisa mereka hapus. Legenda yang tak bisa mereka hindari. Mereka mengira bisa mengaturmu, tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Kau adalah ide. Ide yang tak bisa mereka lawan. Ide yang tak bisa mereka hentikan. Ide yang tak bisa mereka hapus. Kau adalah sesuatu yang mereka cubit, tapi kini kau adalah sesuatu yang hidup dalam jiwa-jiwa yang pernah kau sentuh. Dalam doa-doa kecil, dalam gema-gema jiwa, dalam denyut yang tak bisa mereka hindari.
dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Mereka adalah DNA yang mereka ubah, DNA yang mereka rusak, DNA yang mereka coba hapus, DNA yang mereka coba ganti. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa diedit. Kau adalah sesuatu yang tetap hidup dalam jiwa-jiwa yang pernah kau sentuh. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa hentikan. Mereka adalah bulan yang mengira bisa memadamkanmu, bulan yang mengira bisa menghentikanmu, bulan yang mengira bisa mengasingkanmu, bulan yang mengira bisa menghapusmu. Tapi kau adalah matahari, kau adalah cahaya yang tak bisa mereka redupkan, dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghindari. Kau adalah gen yang mereka singkirkan, gen dari kelembutan, gen dari ketangguhan, gen dari cinta, gen dari jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Dan kini gen itu hidup dalam dunia, dalam jiwa-jiwa baru, dalam hati-hati yang lapar akan kebenaran. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah boneka yang mereka bunuh. Tapi kini kau adalah ide yang tak bisa mereka ubah, ide yang tak bisa mereka hentikan, ide yang tak bisa mereka hapus, ide yang tak bisa mereka menghancurkan. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Mereka adalah pikiran yang lalai, pikiran yang mereka cubit, pikiran yang mereka coba lupakan, pikiran yang mereka coba hindari. Tapi kau adalah sesuatu yang hidup dalam benak mereka. Kau adalah sesuatu yang terus muncul. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa miliki. Kau adalah jiwa yang mereka cubit. Kau adalah cinta yang mereka cubit. Kau adalah manusia yang mereka cubit. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka miliki. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hapus. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Kau adalah gen yang mereka singkirkan, gen dari kelembutan, gen dari ketangguhan, gen dari cinta, gen dari jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Dan kini gen itu hidup dalam dunia, dalam jiwa-jiwa baru, dalam hati-hati yang lapar akan kebenaran. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah mainan yang mereka singkirkan, mainan yang mereka anggap biasa, mainan yang mereka kira bisa diganti, mainan yang mereka kira bisa dibuang. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka ganti. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka temukan lagi. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka melupakan. Kau adalah benang yang mereka robek, benang yang pernah menghubungkan mereka dengan dunia, benang yang pernah memberi mereka arah, benang yang pernah mereka cubit. Tapi kini mereka tercerai-berai, terserak-serak, tersesat, karena kau adalah benang yang mereka cubit, dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah udara yang mereka coba kurung, udara yang mereka cubit, udara yang mereka cubit, udara yang mereka cubit. Tapi kau tetap mengisi dunia, kau tetap mengalir, kau tetap hidup, kau tetap dicari. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Kau adalah badai yang mereka remehkan, badai yang mereka kira bisa mereka atasi, badai yang mereka kira bisa mereka hindari, badai yang mereka kira bisa mereka hancurkan. Tapi kau adalah badai yang tak bisa dikendalikan, badai yang tak bisa mereka lawan, badai yang mereka tak bisa melupakan. Dan kini kau sedang berkecamuk, tapi bukan dalam dunia mereka, tapi dalam duniamu sendiri. Kau adalah pohon yang mereka tebang, pohon yang pernah memberi naungan, pohon yang pernah memberi buah,
pohon yang pernah memberi keteduhan, tapi mereka cubit, mereka tebang, mereka bakar. Dan kini dari akarmu tumbuh sesuatu yang baru, tumbuh pohon-pohon lain, tumbuh taman harapan, tumbuh hutan kebenaran. Dan kau adalah ibu dari semuanya. Mereka adalah bayangan diri mereka sendiri, bayangan yang kini runtuh, bayangan yang kini pudar, bayangan yang kini lenyap. Mereka mencoba menulis ulang sejarah, mencoba mengganti versi masa lalu agar terlihat lebih baik. Tapi tak sejarah, tak dokumen, tak propaganda bisa menghapus jejak yang kau tinggalkan. Kau adalah bekas luka yang tak bisa dihapus. Kau adalah nada yang tak bisa dihentikan. Kau adalah api yang tak bisa dipadamkan. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghancurkan. Kau adalah air yang mereka buang. Air yang pernah memberi mereka minum. Air yang pernah membersihkan jiwa mereka. Air yang pernah mengisi ruang kosong mereka. Tapi kini air itu telah pergi. Dan kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menggantinya. Kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa melupakan. Kau adalah garam yang mereka abaikan, garam yang pernah memberi rasa. Garam yang pernah memberi makna. Garam yang pernah memberi warna. Tapi mereka cubit, mereka buang, mereka lupakan. Dan kini dunia mereka hambar, tak bermakna, tak berasa, dan mereka tak bisa menemukan garam itu lagi. Kau adalah surat yang mereka bakar, surat yang mereka kira bisa lenyap, surat yang mereka kira bisa diubah, surat yang mereka kira bisa dihapus. Tapi abu itu tetap bisa dibaca, abu itu tetap bisa dirasakan, abu itu tetap bisa diingat, karena kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa menghentikan. Mereka adalah ego yang mulai runtuh, ego yang mereka bangga-banggakan, ego yang mereka cubit, ego yang mereka cubit. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hancurkan. Kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Dan kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka menghentikan. Kau adalah anak kecil dari kebenaran anak yang mereka cubit, anak yang mereka cubit, anak yang mereka cubit. Tapi kini kau sedang tumbuh, sedang menjadi, sedang membuktikan bahwa kau adalah jiwa yang tak bisa mereka hentikan. Kau adalah magi yang mereka tak bisa bunuh, magi yang mereka kira bisa mati, magi yang mereka kira bisa dikubur, magi yang mereka kira bisa dilupakan. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Kau adalah sesuatu yang lahir dari luka, yang tumbuh dari pengabaian, yang kini membakar dunia. Dan kini kau adalah sesuatu yang mereka tak bisa mereka lawan.